Bagi sebagian pria, olahraga kerap diidentikan dengan dentingan keras logam, kepalan tangan yang kokoh, dan angkatan beban hingga puluhan bahkan ratusan kilogram. Stigma pun seringkali muncul ketika seorang pria memilih senam zumba atau yoga yang selama ini terlanjur dilabeli sebagai olahraga feminin. Namun realitasnya, kini semakin banyak pria yang berani mendobrak tabu tersebut dengan melenturkan tubuh di kelas senam, zumba, maupun yoga. Inilah kisah mereka, para pria yang berpeluh keringat menembus batasan gender dalam berolahraga. Rido, gitaris slang band legendaris Tanah Air, adalah salah satunya. Pria bernama lengkap Muhammad Ridwan Hafidz ini menjadikan Pilates sebagai gaya hidupnya sejak beberapa tahun terakhir. Berawal dari dorongan istrinya, Rido mengambil kelas Pilates meski sempat kagok. Tak sekedar FOMO, buktinya Rido sampai mengambil sertifikasi Pilates. Gue tau Pilates itu mungkin sekitar 2-3 tahun lalu lah. Nggak kepikir buat mencoba pun nggak kepikir, dan apalagi ngajar ya. Dan ngambil sertifikasi Pilates itu juga nggak kepikir. Meski olahraga ini kerap kali diidentikan dengan perempuan, Rido tetap menekuni olahraga tersebut. Ia pun merasakan sendiri manfaatnya, bahkan ia merasa postur badannya kembali benar dan badannya segar setelah manggung. Karena yang penting kan sebenarnya bukan kita ngajarnya kalau buat aku. Ngajar tuh lebih ke next step. Step pertama yang utama adalah aku ngebenerin form aku sendiri, body aku sendiri, dan ngerasain manfaatnya. Setelah kita ngerasain manfaatnya, kita tahu bahwa gerakan kita ini cukup bermanfaat dan benar, otomatis kita kasih tahu ke orang juga akan ada manfaat dan benar, dan kita tahu. Rido tak sendiri mendobrak stigma tersebut. Salah satunya Amin. Pria berusia 43 tahun ini menjadikan yoga sebagai rutinitasnya di sasana House of Metamorphic atau Home di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan. Perjalanan kebugarannya dimulai menjelang akhir masa pandemi COVID-19. Awalnya, pegawai aparatur sipil negara ini hanya berniat mendaftar untuk berlatih angkat beban di sasana tersebut. Namun rasa penasaran justru membawanya menjelajahi kelas yoga dan mixed dance demi mendapatkan kelenturan tubuh. Meski ia sempat merasa kagok awalnya, kini Amin rutin mengikuti kelas yoga tiap minggunya. Eksplorasi Amin rupanya tak berhenti di atas matras yoga. Ia secara mengejutkan turut bergabung dalam kelas belly dance alias tari perut. Meski menjadi satu-satunya pria di kelas yoga dan belly dance yang didominasi kaum hawa, Amin menyingkirkan segala keraguannya. Dengan fokus penuh, ia mengikuti setiap instruksi pelatih. Ia pun tak menampik bahwa harmoni gerakan tersebut rupanya sangat menguras tenaga dan memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Ya, karena itu kan mengatur antara sensori sama sama psikomotorik kita kan. Itu, dan terus terang saya agak lemah dalam hal itu. Jadi agak susah tuh. Dalam konteks ini kan kelihatannya perempuan lebih pandai tuh membalans antara psikomotorik dan sensori ini ya. Maksudnya tuh gimana? Merasa canggung lah. Keberaniannya melawan kecanggungan itu berbuah manis. Berkat ketekunannya, Amin berhasil pulih lebih aman dan cepat dari cedera saraf kejepit yang sebelumnya sempat mendera. Ada lagi Banu, pria berusia 44 tahun yang berprofesi sebagai guru SMA swasta di Kabupaten Tangerang. Setiap pekannya, ia rutin menguras keringat di kelas Zumba. Berawal dari sekedar memenuhi ajakan seorang teman pada tahun 2025, Zumba kini berevolusi menjadi rutinitas wajib bagi Banu.
Jika koleganya yang lain memilih bulu tangkis, main game, atau memancing, Banu selalu menyempatkan diri bergerak mengikuti irama musik usai menjalani jadwal mengajar yang padat di sekolah. Awalnya saya juga ragu nih, waduh kok cewek semua. Cuman saya lihat, oh coachnya cowok lah, ya udah deh nggak apa-apa. Nah, sekali, 2 kali, 3 kali kok asik. Kok stresnya kok hilang ya, jadi kita bawaannya tuh happy. Sebenarnya sebelum saya ikut Zumba itu saya searching dulu ya, Zumba itu seperti apa sih ya. Oh ternyata yang difokuskan itu lebih kepada kardio. Nah karena saya ikut fitness itu sudah lama, maka saya pikir saya harus punya variasi untuk kardio ya. Nah maka ini salah satu pilihannya adalah Zumba dan benar-benar pilihan yang tepat untuk kardio itu. Berada di pusaran wanita tak menyurutkan langkahnya. Banu tampil percaya diri, menggerakkan tubuhnya dengan lincah dan penuh tenaga, menyelaraskan diri dengan arahan instruktur. Walaupun sudah terbiasa menempa otot melalui angkat beban di sasana, Zumba telah bertransformasi menjadi kebutuhan kardiovaskular esensial baginya. Ia merengkuh ragam manfaat ganda, bukan sekedar fisik yang terasa lebih bugar, melainkan menjadikannya sebagai sarana rekreasi pikiran mental untuk melepas penat. Pada hakikatnya, olahraga diciptakan melampaui batasan gender. Dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan atau FIKK Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Fahmi Farezi memaparkan bahwa olahraga dirancang secara universal untuk semua jenis kelamin. Paradigma bias gender ini menurutnya kerap kali dikonstruksi oleh tren dan arus industri kebugaran yang menjamur. Tokoh legendaris aerobik era 90-an ini pun mengingatkan memilih jenis olahraga tidak boleh sekedar mengikuti gaya atau FOMO, melainkan wajib diselaraskan dengan kebutuhan anatomis tubuh kita. Tiap orang punya postur, punya genetik, punya masalah yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya bentuk tubuhnya bagian depan agak besar, maka jenis kegiatan yang dikerjakan adalah memperbaiki bagian depan. Pertanyaannya sekarang gini, kita bertujuan untuk mengaktifkan sebagai sebuah kebutuhan atau ikut fashion? Bahkan yang paling parah karena saking tergila-gilanya fashion, olahraga tersebut tidak cocok buat kita, bahkan dilarang oleh dokter misalnya. Pergeseran paradigma ini mulai terlihat dari tren partisipasi pria pada yoga dan Zumba yang terus merangkak naik setiap tahunnya. Fakta ini diamini oleh Andi Arisaputra, instruktur Zumba di El Safaji Boxing and Sports Center Citraraya, Kabupaten Tangerang. Selama 7 tahun mengajar, ia mencatat adanya peningkatan konsistensi pada jumlah peserta laki-laki yang sekaligus menegaskan bahwa partisipasi pria di ranah ini bukan lagi sebuah hal yang tabu. Iya, kita harus merubah konsep itu ya. Karena setiap olahraga, setiap apapun itu berhak buat dilakukan sama siapa aja. Karena kesehatan wajib sebagai hak prerogatif masing-masing. Pilihan aktivitas fisik Rido, Amin, dan Banu membuktikan bahwa kebugaran adalah ruang merdeka bagi tiap individu untuk sehat dengan metode dan kebutuhannya sendiri. Jadi ini sebenarnya bukan soal laki-laki perempuan, ini soal bagaimana orang, terutama memasuki usia-usia lebih dewasa gitu kan, membutuhkan latihan tubuh. Banyak yang nanya ya, lingkungan sekitar saya itu ya, teman-teman ataupun murid-murid saya gitu, pada Pak, kok ikut Zumba sih? Itu kan image-nya kan buat cewek gitu kan ya. Saya bantu jelaskan ya bahwa sebenarnya di Zumba itu bukan masalah gender ya, tetapi goals-nya itu apa? Goals-nya pada kardio. Kemudian saya jelaskan kalau gerakan-gerakannya itu sebenarnya bisa diikuti oleh cowok ataupun cewek ya. Jadi cowok pun juga bisa menyesuaikan gerakannya, kemudian apalagi yang cewek. Nah, dan itu jujur aja menurut saya sangat general gitu. Pada akhirnya, meraih hidup sehat tidak perlu selalu kaku dan merawat kebugaran tak melulu soal adu kekuatan. Kebugaran sejatinya tak memiliki identitas dan olahraga tak pernah mengenal batasan gender.